Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri Vira Melensia, Kevin Dharma, Cynthia, Rahel dari Zaldi akan mempresentasikan terkait topik Capital Market Research. Di sini kita akan membahas terkait teori yang mendasarinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Sebelumnya, saya Vira Melensia, perwakilan dari kelompok 5, meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Jadi pertama itu ada filosofi positif accounting theory. Teori positif itu adalah membuat prediksi tentang serangkaian pengamatan secara luas dan memprediksi peristiwa masa depan. Lalu dari tujuan dari teori positif itu adalah pengembangan teori atau pengembangan hipotesis yang menghasilkan prediksi yang valid, lalu bermakna mencari fenomena yang belum diamati. Lalu slide kedua itu selanjutnya ada strength of positive theory. Itu di situ ada beberapa alasan atau 3 alasan kenapa pentingnya itu teori akuntansi itu mesti dikembangkan. Jadi pertama itu ada teori harus mampu menghasilkan hipotesis melalui pengujian empiris. Lalu yang kedua itu menjelaskan dan memprediksi aplikasi sejarah dari praktik akuntansi. Lalu yang ketiga itu atau yang terakhir itu untuk menilai kembali prinsip akuntansi berbasis biaya historis. Lalu ada scope of positive accounting theory. Jadi itu adalah instruktif untuk melihat perkembangan teori akuntansi positif. Di dalam scope ini ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah yang menyelidiki hubungan antara pengumuman data akuntansi dan transmisi harga saham. Lalu yang kedua itu berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi di seluruh perusahaan. Lalu slide selanjutnya itu ada Capital Market Research and the Efficient Market Hypothesis. Penelitian dasar pasar modal sangat penting untuk teori akuntansi positif. Itu ada 2. Pertama itu menentukan dampak dan perilisan informasi keuangan terhadap perkembangan operator saham. Lalu yang kedua itu mempertimbangkan efek dari perubahan kebijakan akuntansi pada harga saham. Jadi dari kebijakan akuntansi ini yang kalau dirubah itu ada dampak negatif atau positifnya. Mungkin kalau lagi bagus dari perubahan kebijakan itu bisa menaikkan harga saham. Tapi jika kebijakan akuntansi itu berubah adanya hal negatif, maka akan menurunkan harga saham. Lalu definisi pasar yang efisien itu ada 3. Lalu yang pertama itu tidak ada biaya dalam sekuritas perdagangan. Lalu yang kedua itu tersedianya informasi. Jadi di situ itu adanya informasi-informasi tentang pasar modal dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu kesepakatan tentang implikasi informasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya slide ke-7 membahas 3 macam informasi. Yang pertama itu adalah weak, di mana harga sekuritas saat ini hanya mencerminkan harga masa lalu. Yang kedua, semi-strong, di mana harga sekuritas saat ini menunjukkan segala informasi yang tersedia selain dari harga masa lalu. Yang ketiga adalah strong, di mana harga sekuritas menunjukkan seluruh informasi termasuk informasi yang tidak dipublikasikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 8. Di sini dijelasin bahwa ada MH dan CMR. MH itu adalah teori tentang mekanisme harga pada pasar sekuritas. Sedangkan CMR adalah penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan pasar modal. Dan ini dia menggunakan capital asset pricing model untuk mengestimasikan pengembalian yang tidak terduga dari saham biasa perusahaan pada saat tertentu. Slide ke-9, di mana jelasin rumus dari market model. Rumusnya yaitu raw return on day pada periode tertentu sama dengan constant average daily return tambah dengan return due to market move tambah dengan return due to firm news. Dimana contoh soalnya atau penjelasan lebih lanjut kalian bisa baca di buku di chapter Capital Market Research. Selanjutnya kita akan masuk ke slide 10, di mana dikatakan bahwa harga dan pengembalian saham dipengaruhi oleh peristiwa pasar dan spesifik perusahaan. Oleh karena itu, jika kita mencoba untuk meneliti dan mengidentifikasi dampak dari informasi
unik perusahaan seperti pelepasan laba yang diperoleh, pengembalian yang timbul dari informasi terkait pasar umum harus dikontrol terlebih dahulu. Dan dikatakan bahwa model pasar ini memiliki 4 asumsi. Yang pertama itu investor mau menanggung resiko. Yang kedua, pengembalian terdistribusi normal dan investor memilih portofolio mereka atas dasar ini. Yang ketiga, investor memiliki harapan yang homogen. Dan terakhir yaitu pasar lengkap, maksudnya yaitu tidak memiliki biaya transaksi, tidak ada pajak, dan ada ekspektasi rasional oleh investor. Setelah itu, slide ke-11, kita akan masuk ke dampak pengumuman laba akuntansi terhadap harga saham. Yang pertama itu direction, yang kedua itu magnitude, yang ketiga adalah asimetri informasi dan ukuran perusahaan, yang terakhir adalah volatilitas. Oke, yang slide ke-12 kita akan jelasin satu persatu secara detail. Yang pertama itu ada direction. Bold dan Brown itu menguji kegunaan angka laba biaya historis untuk keputusan suatu investasi. Bold dan Brown berpendapat bahwa peningkatan laba yang tak terduga merupakan informasi baru untuk pasar. Dalam pasar modal yang efisien, perubahan apapun dalam ekspektasi arus kas akan menyebabkan perubahan harga saham, dan ini akan terjadi sebelum ataupun sesudahnya. Dan ini terbagi menjadi dua, yaitu favorable dan unfavorable. Pengumuman yang favorable di mana melaporkan profit lebih tinggi daripada ekspektasi. Sedangkan unfavorable yaitu pengumuman yang melaporkan profitnya lebih kecil dibandingkan periode yang lalu. Yang kedua itu adalah magnitude atau besaran. Dikatakan bahwa sangat mungkin untuk meneliti hubungan antara besarnya perubahan yang tak terduga dari profit dan abnormal return. Teori yang mendasari pengujian ini yaitu bahwa apabila profit yang diumumkan mengandung suatu informasi, maka besaran abnormal return dapat dikaitkan dengan besarnya profit yang tak terduga. Foster menemukan bahwa varian dari abnormal return untuk perusahaan pada pasar kompetitif meningkat ketika perusahaan lain dalam industri sejenis mengumumkan laba. Yang ketiga, ada asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Dikatakan bahwa semakin kecil perusahaan, maka semakin banyak informasi yang tersedia dalam laporan keuangan. Penelitian empiris juga menunjukkan profit yang diumumkan oleh perusahaan kecil mempunyai dampak informasi yang besar. Yang terakhir adalah volatilitas. Peneliti lain telah menggunakan indeks alternatif atas informasi yang terkandung dalam profit yang diumumkan. Salah satunya adalah abnormal return. Teori yang mendasari yaitu jika pada profit yang diumumkan mengandung suatu informasi, maka bisa diperkirakan perubahan harga saham lebih besar pada saat tanggal pengumuman. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan slide PPT dari yang sebelumnya, di mana kan sebelumnya itu sudah dijelaskan 4 dampak pengumuman laba terhadap harga saham. Nah, untuk dampaknya tersebut itu ada 8, maka di sini saya akan melanjutkan dampak yang kelima, yaitu Association Studies and Earnings Response Coefficient atau ERC. Nah, ada penelitian yang mengukur dampak perhitungan akuntansi terhadap harga saham. Tujuannya untuk menguji dampak dari variabel akuntansi dan informasi yang lebih luas yang menunjukkan return sekuritas dalam jangka panjang. Gitu. Terus nah, untuk di slide selanjutnya, ini ada determinants of firm value atau faktor penentu nilai perusahaan. Nah, untuk rumusnya di sini juga sudah ada nih teman-teman, rumusnya sudah ada di buku juga. Mungkin bisa teman-teman langsung lihat aja di slide untuk rumusnya. Mungkin saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ERC, di mana ERC itu mungkin didefinisikan sebagai efek setiap dolar unexpected earnings terhadap return saham. Nah, faktor-faktornya itu ada apa aja?
Jadi di sini ada sejumlah faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan antara laba dan harga saham. Nah, yang pertama itu faktor-faktornya ada risiko dan ketidakpastian, yang kedua ada kualitas audit, yang ketiga ada industri, yang keempat ada suku bunga, terus yang kelima ada leverage keuangan, yang keenam ada pertumbuhan perusahaan, yang ketujuh ada laba permanen dan temporer, yang kedelapan ada pemodelan non-linear, yang kesembilan ada profit disaggregate, yang ke-9, maaf, atau mungkin yang ke-10 itu ada arus kas, terus yang terakhir ada neraca dan komponen neraca. Nah, mungkin di sini yang pertama saya mungkin akan menjelaskan dulu risiko dan ketidakpastian. Oke. Nah, risiko dan ketidakpastian, risiko yang besar berarti tingkat bunga yang dibayarkan besar pula, di mana mengurangi nilai sekarang dari perkiraan profit yang akan datang dan juga IRC-nya. Jadi dari ketidakpastian ini mengenai operasional di masa depan itu bisa mempengaruhi manfaat ekonomis di masa yang akan datang atau mungkin tingkat bunganya. Terus yang kedua ada kualitas audit tadi. Nah, untuk di kualitas audit ini, apabila besarnya IRC berfungsi bagi kredibilitas profit yang diumumkan, dan jika profit audit eksternal bertujuan untuk menaikkan kredibilitas profit, maka besarnya IRC itu berguna dalam kualitas audit, teman-teman. Penelitian analitis juga menunjukkan nih ukuran perusahaan yang diaudit dan kualitas auditnya itu memiliki hubungan positif. Terus yang ketiga itu ada industri. Faktor yang ketiga ada industri. Nah, hipotesis menyatakan bahwa industri dengan ketidakpastian outcome yang besar akan memiliki IRC yang besar pula. Seperti halnya dengan ukuran perusahaan, industri kelihatan tidak begitu penting, tapi bertindak sebagai pelindung bagi faktor lain, seperti risiko, kayak gitu. Oke, jadi masih pada faktor-faktor yang mempengaruhi IRC, yaitu yang ketiga tadi kan industri ya. Jadi industri ini juga perusahaan-perusahaan yang dalam satu industri itu memiliki nilai ketidakpastian yang homogen. Jadi apabila mereka dalam satu kawasan atau mungkin satu industri, itu ketidakpastiannya itu pasti sama. Gitu. Terus yang kedua ada jenis industri tertentu yang memiliki nilai risiko tersendiri. Terus yang ketiga ada industri dengan risiko terkecil memiliki IRC-nya terbesar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nih dalam suatu industri risikonya kecil, maka dia IRC-nya itu akan besar. Nah, teori yang kedua yang ada di leverage itu ada teorema utang maksimum. Nah, di teorema utang maksimum itu berpendapat bahwa ketika leverage keuangan meningkat, harga saham itu secara bersamaan meningkat karena dua alasan. Yang pertama itu adalah bahwa pengurangan pajak bunga pada dana pinjaman menciptakan perisai pajak yang meningkatkan tingkat utang perusahaan. Jadi yang pertama itu meningkatkan tingkat utang perusahaan sehingga menurunkan biaya rata-rata modal tertimbang, teman-teman, yang menyebabkan IRC-nya menjadi naik. Nah, terus sebab yang kedua yaitu sinyal positif yang mana menyebabkan dana internal lebih besar dari kelebihan biaya modal sehingga menyebabkan IRC-nya naik. Kayak gitu. Terus di slide selanjutnya, di slide ke-23, di sini ada teori yang selanjutnya masih di leverage, masih di faktor leverage, di mana teori ini teori yang ketiga, teori leverage yang optimal. Nah, sebagai perusahaan meningkatkan leverage keuangan, tingkat risiko dan kemungkinan kebangkrutan meningkat, dan untuk mengimbangi peningkatan leverage, baik utang dan investor ekuitas membutuhkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Selanjutnya, biaya agensi juga meningkat karena utang dan pemegang saham memaksakan pemantauan yang semakin tinggi dan ikatan obligasi pada perusahaan. Karenanya pendekatan leverage optimal ini itu memprediksi bahwa arah perubahan harga saham tergantung pada leverage keuangan perusahaan relatif terhadap idealnya. Gitu. Jadi untuk di teori leverage yang optimal ini ada tingkat leverage yang optimal bagi tiap perusahaan. Terus leverage meningkat di atas leverage optimal sehingga risiko default, return yang diminta investor, biaya agensi menjadi naik yang menyebabkan IRC-nya menurun.
Terus selanjutnya ada firm growth, dampak yang selanjutnya ada firm growth teman-teman, dimana di sini itu proyek-proyek existing dan peluang investasi itu berpeluang meningkatkan profit di masa mendatang sehingga menyebabkan IRC-nya naik. Terus yang selanjutnya, dampak selanjutnya itu laba permanen dan temporer. Nah, pekerjaan lain di bidang IRCS ini telah mengaitkan penekanan teori keuangan pada arus kas yang didiskontokan dan pengukuran akuntansi dengan cara berikut. Yang pertama kan ada pengumuman profit. Nah, dengan adanya pengumuman profit, laba dianalisis oleh investor yang memperkirakan berapa banyak laba tak terduga yang akan tetap, yaitu estimasi persistensi laba. Terus setelah itu, persistensi labanya naik, peningkatan permanen dividen itu juga naik sehingga menyebabkan IRC-nya turun. IRC-nya naik, mohon maaf. Oke, jadi untuk materi yang terakhir, di sini ada pemodelan linier, maksudnya materi yang terakhir akan saya jelaskan yaitu ada pemodelan linier, di mana di pemodelan linier ini kan terdapat gambar ya di slide-nya, itu adalah gambar 12.4. Nah, mengenai gambar tersebut, itu gambar 12.4 tersebut itu memberikan ilustrasi beberapa hubungan non-linier yang dihipotesiskan teman-teman. Jadi kan untuk mengukur pendapatan tak terduga atau laba sebagai penyimpangan dari perkiraan analis triwulan median. Nah, di sini Freeman dan Dancy itu menemukan bahwa penerapan model Arctan nonlinear atau mungkin yang dimaksudkan model Arctan nonlinear itu yang saya jelaskan sekarang itu menghasilkan peningkatan IRCS dan daya prediksi yang lebih besar dalam bentuk kuadrat R yang disesuaikan lebih tinggi. Jadi mereka juga menyimpulkan bahwa penelitian sebelumnya yang menggunakan yang dihipotesiskan dan diterapkan menggunakan model sederhana, model linear sederhana, itu mungkin telah salah menentukan hubungan laba pengembalian seperti itu. Nah, jadi dari model Artan yang telah ditentukan ini, yang telah dihipotesiskan ini, itu menimbulkan adanya hubungan antara laba dan pengembalian. Adanya hubungan positif maupun hubungan negatif. Tapi ada kemungkinan juga tergantung dari pengumuman laba tersebut bisa jadi memberikan dampak baik atau mungkin memberikan dampak buruk terhadap perubahan harga saham tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, itu akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya yang berikutnya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai disaggregating profit. Jadi apa itu disaggregating profit? Itu merupakan suatu pendekatan alternatif untuk disagregasi laba akuntansi, yaitu menguraikan laba menjadi komponen arus kas dan komponen akrual. Kemudian ada lagi nih cash flow. Nah, cash flow di sini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu, poin A itu yang pertama antara profit dan cash flow, mereka itu memiliki suatu hubungan yang penting dalam hubungan individual maupun bertahap. Kalau yang bagian B itu, hubungan antara cash flow dan profit, mereka itu secara individual itu penting. Akan tetapi kalau misalnya secara bertahap itu tidak penting. Kalau misalnya bagian C, keduanya itu memiliki hubungan yang penting secara individual, akan tetapi kalau dalam hal hubungan yang bertahap itu, dalam hubungan bertahap itu, profit yang lebih penting dibandingkan cash flow. Selanjutnya ada lagi nih balance sheet and balance sheet komponen. Nah, apa itu balance sheet and balance sheet komponen? Jadi itu penguraian pos-pos laba dan neraca di sepanjang garis yang disarankan oleh analisis investasi dan penyesuaian untuk kondisi ekonomi makro lainnya, juga meningkatkan kekuatan penjelas mendasar dari variabel akuntansi untuk harga. Nah, masalah permodelan ini sangatlah mendasar nih untuk menilai faktor penentu harga dan nilai intrinsic. Selanjutnya ada metodologika isu. Nah, apa sih metodologika isu? Jadi itu hipotesis di pusat regulatur ini disebut dengan hipotesis mekanistik dan tidak berpengaruh. Dan penelitian ini juga berusaha untuk menentukan apakah manipulasi akuntansi dapat menipu pelaku pasar. Jadi dalam metodologika isu itu kita itu untuk menguji nih apakah manipulasi akuntansi tersebut dapat menipu pelaku pasar.
Nah, selanjutnya ada lagi nih, trading strategis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada post announcement drift sama winner or loser and overconfidence. Nah, kalau dalam post announcement drift itu merupakan terjadi ketika pengembalian abnormal berlanjut setelah pengumuman laba. Jadi itu karena pengembalian abnormal berlanjut setelah pengumuman laba mengakibatkan konten informasi dari pengumuman laba tidak sepenuhnya dimasukkan ke harga saham pada saat tanggal pengumuman. Karena kan pengembalian abnormal berlanjut itu kan setelah pengumuman laba. Jadi di sini pengumuman laba tidak sepenuhnya dimasukkan ke harga saham pada saat tanggal pengumuman. Nah, selanjutnya ada lagi nih, winner or loser and overconfidence, yaitu efek pemenang atau kalah ya. Merupakan contoh anomali hubungan jangka panjang. Nah, efek itu menghasilkan suatu sistem perdagangan. Nah, saham di sini dapat menghasilkan suatu pengembalian positif ekstrim atau disebut dengan winner, atau pengembalian negatif ekstrim atau disebut dengan loser. Nah, diberi peringkat berdasarkan kinerja tahun akhir mereka yang ditetapkan dalam portofolio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanistik behavioral effect. Ada dua hipotesis utama. Yang pertama itu reaksi pasar terhadap angka-angka laporan keuangan. Nah, reaksi pasar terhadap angka-angka laporan keuangan ini bersifat mekanistik atau terpengaruh. Jadi, baik angka itu sebenarnya hasil kosmetik atau yang dipercantik, maupun angka itu sebenarnya real memiliki implikasi terhadap cash flow. Jadi maksudnya itu hipotesis ini, angka-angka yang dipercantik atau di kosmetik ini bisa mengelabui reaksi pasar. Selanjutnya ada pasar cenderung mengabaikan angka di laporan keuangan yang tidak memiliki implikasi terhadap cash flow. Jadi maksudnya perusahaan dengan laporan keuangan yang di kosmetik atau dipercantik ini cenderung tidak ada return yang abnormal. Selanjutnya ada manipulating accounting numbers. Di dalam manipulating accounting number ini ada dua perspektif utama. Yang pertama perspektif opportunistic. Di sini tuh paling ekstrim dan paling parah karena manajemen menganggap ada kesempatan untuk memanipulasi laporan keuangan untuk mengelabui para pengguna laporan keuangan. Yang kedua itu ada perspektif informasional. Sebenarnya ini merujuk pada teori signaling di mana manajemen tuh karena memiliki perbedaan informasi dengan pasar, maka mereka memberikan sinyal kepada pasar dan investor bahwa perusahaan sedang baik-baik saja dan bagus untuk dilakukan investasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada detecting the quality and probability of accounting management. Di sini ada beberapa indikator untuk mendeteksi kualitas penerimaan perusahaan. Yang pertama itu dari reaksi harga saham. Tapi menurut penelitian Sloan sebenarnya ini nggak bisa dilakukan sebagai indikasi kualitas karena perusahaan dan pasar itu memiliki lack of information. Jadi kalau perusahaan lagi mendapatkan laba yang tinggi itu reaksi pasar terlalu berlebihan, jadi nggak bagus. Yang kedua dari analis finansial. Tentu saja dari analisis keuangan tentu bisa mendeteksi kualitas penerimaan perusahaan. Yang ketiga dari kekuatan corporate governance, itu bisa dilihat dari board of director-nya. Kalau kebanyakan diisi oleh CEO, itu kemungkinan manipulasinya sangat tinggi karena tidak ada pihak independen yang turun tangan di situ ataupun komite audit yang turun tangan di situ. Selanjutnya ada isu for auditor. Di sini terdapat bukti-bukti yang menjelaskan bahwa ada asosiasi antara cost of capital dan audit yang dilakukan oleh Black-Knowell, Nolan, dan Winter. Hal ini dikarenakan Big Auditor itu dipercaya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan auditor-auditor lain. Big Auditor itu dipercaya mampu memberikan jaminan terkait resiko gagal bayar atas perusahaan. Jadi kalau Big Auditor itu memberikan hasil yang baik tuh, investor tuh lebih yakin kalau perusahaan itu bisa bayar bunga, bisa ngasih dividen lebih lancar. Nah, perusahaan yang menggunakan Big Auditor itu memiliki cost of capital yang lebih rendah dikarenakan hal-hal berikut yang ada di slide berikutnya. Yang pertama itu, investor melihat kualitas audit. Kalau dari kualitas audit itu udah baik, maka investor itu rela memberikan harga yang lebih tinggi untuk saham dan rela memberikan bunga yang lebih rendah. Selanjutnya, perusahaan dianggap sebagai tempat investasi yang baik dengan cost of capital yang rendah, memungkinkan Big Auditor menerima kompensasi yang tinggi. Selanjutnya ada cost of capital dan pilihan auditor. Dapat didasarkan pada kualitas dari manajemen atau peluang investasi yang muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.